Kereta umur. Ketahuilah bahwa kunjungan malaikat maut merupakan suatu kepastian dan takdir yang telah ditentukan secara pasti, apakah umurmu panjang atau pendek. Ketahuilah bahwa kita semua adalah para musafir di negeri ini, dan musafir itu hampir sampai di tempat tujuannya, menyudahi perjalanannya. Perjalanan hidup sudah hampir berhenti, dan kereta umur pun telah mendekati perjalanan akhir. Sebagian orang soleh ada yang mendengar tangisan atas orang yang meninggal. Ia pun lalu berkata, "Sungguh mengherankan suatu kaum yang juga musafir menangisi musafir lain yang telah sampai pada tempat yang ditujunya." Saudaraku, sejak engkau ditakdirkan sebagai seorang musafir, maka ketahuilah bahwa perjalananmu itu akan segera berakhir. Apakah yang hendak engkau katakan manakala engkau berada dalam kesusahan? Apa yang akan engkau katakan ketika sedang menunggu detik-detik kematian? Apa yang akan engkau katakan ketika engkau telah terbaring di tempat tidur menunggu ajal? Apa yang engkau katakan ketika engkau sudah menjadi bangkai? Apa yang engkau katakan ketika engkau telah ditimbun dalam tanah? Apa yang engkau katakan ketika engkau telah bertemu dengan Zat yang menjalankan angin dan hujan? Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka, atau kita tidak termasuk orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami sekali-kali tidak mengerjakan kejahatan." Malaikat mengatakan, "Kamu melakukannya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan." Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, di mana kamu akan kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat kembali orang-orang menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa dengan datangnya malaikat maut kepadamu, maka berakhirlah usiamu, terputus amalanmu, dan dilipatlah lembar catatan amalmu. Ketahuilah pula bahwa setelah malaikat maut ini datang kepadamu, maka engkau sudah tidak bisa lagi menambah amal kebaikan sedikit pun. Engkau sudah tidak bisa lagi mengerjakan sholat 2 rakaat, tak bisa lagi membaca 1 ayat pun dari kitab Allah, tak bisa lagi bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan beristighfar walau hanya sekali. Engkau tak bisa lagi berpuasa walau sehari pun, atau bersedekah dengan barang sesederhana apapun. Tak bisa lagi mengerjakan haji dan umroh, dan tak bisa berbuat baik
seremeh apapun kepada kerabat atau tetanggamu. Masa beramal sudah berlalu, dan yang tersisa hanya hisab dan pemberian balasan atas perbuatan baik atau kealpaan dan dosa. Sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia pun berkata, "Ya Rabbi, kembalikanlah aku agar aku bisa berbuat amal yang soleh sebagai ganti dari apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, sedangkan di hadapan mereka ada dinding sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Saudaraku, lalu di mana persiapanmu untuk menyambut kedatangan malaikat maut? Mana pula persiapanmu untuk menghadapi sebagai peristiwa mengerikan sesudah mati di alam kubur nanti? Dan juga ketika diminta pertanggungjawaban, ketika dihimpun di padang mahsyar, ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika diberi kitab, dan ketika dihadapkan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu an bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, tanpa ada penterjemah dan perantara di antara dirinya dengan Allah." Ia kemudian memandang sebelah kanan, dan ia tidak melihat sesuatu kecuali perbuatan yang dulu ia kerjakan. Ia memandang ke sebelah kiri, dan ia tidak melihat sesuatu kecuali perbuatan yang telah ia lakukan. Kemudian ia memandang ke depan, dan ia tidak melihat kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka dari itu, takutlah kepada neraka, walau hanya dengan bersedekah separuh biji kurma, dan walau hanya dengan kalimat thayyibah atau perkataan yang baik. Muttafaqun alaih. Saudaraku, hingga kapan engkau akan bersantai-santai sementara malaikat maut segera menjemput? Kalau saja kita ini adalah benda mati, boleh jadi tidak menjadi soal. Namun, kita ini jauh nilainya di atas benda mati. Kematian selalu memanggil kita setiap waktu, namun kita tidak juga mau mendengarnya. Nafas jiwa terus berkurang, sedang dosa selalu bertambah. Jika tanaman sudah mulai menguning, maka obatnya tidak lain adalah dipanen.